Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tes wawancara untuk P3K Guru part 1. Jadi setelah ini saya akan membagikan part 2-nya juga. Ini merupakan prediksi soalnya. Jika ini masih prediksi ya, kalaupun soalnya bukan keluar yang seperti ini tapi mirip-mirip seperti ini. Oke, ini bisa untuk guru SMP, guru SMA, dan SMK. Langsung saja kita ke materinya. Soal pertanyaan tes wawancara PPPK 2021. Nah, di sini pada tes wawancara itu yang akan dinilai 2, yaitu integritas dan moralitas. Nah, integritas itu kita sebagai guru dituntut menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan peduli. Nah, itu merupakan kata kuncinya. Jadi di setiap pilihan jawaban harus kita dituntut jadi cari pilihan jawaban yang menampilkan sikap jujur atau bertanggung jawab atau disiplin dan peduli. Sedangkan moralitas di sini moralitas itu sama dengan loyal ya, loyalitas. Misalnya loyal dengan rekan sejawat. Nah, loyal dengan rekan sejawat itu misalnya kita menolong teman, kemudian loyal ketika menjadi pemimpin. Nah, misal kita harus menjadi pemimpin yang adil misalnya. Nah, itu ya kalau moralitas. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas P3K guru, yaitu wawancara. Tes wawancaranya berjumlah 10 butir soal. Jadi tes wawancara yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Nah, di sini berbentuk soal. Soalnya ada 10 soal, kemudian nilai maksimalnya 40 menit dan waktunya di sini 10 menit ya. Soalnya 10, kemudian waktunya 10 menit. Jadi satu soal diharapkan 1 menit untuk mengerjakannya. Nah, nilai maksimalnya 40 menit, sedangkan nilai ambang batas tes wawancara ini adalah 24. Jadi teman-teman harus bisa mencapai nilai 24 ya. Kemudian bobot jawaban yang paling tinggi yaitu 4 dan paling rendah 1 serta tidak menjawab 0. Jadi di sini semua pilihan itu memiliki skor atau poin. Jadi teman-teman diharapkan harus menjawab. Jangan sampai tidak menjawab. Kalaupun teman-teman salah atau tidak tahu atau ragu dalam soal itu, tetap harus menjawab ya, karena setiap jawaban memiliki nilai atau poin atau skor. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Anda menjadi guru di suatu sekolah. Peraturan sekolah memutuskan bahwa siswa yang terlambat tidak bisa masuk kelas. Tujuannya untuk menegakkan kedisiplinan siswa. Gerbang dikunci, namun tatkala guru datang terlambat, ia boleh masuk dan disaksikan siswa. Hal itu ternyata lumrah terjadi. Sikap Anda adalah A. Menyampaikan kepada kepala sekolah untuk diberi sanksi. B. Mengajak teman-teman guru untuk tidak melakukan hal seperti itu meskipun dikucilkan. C. Cuek saja karena semua teman-teman guru tidak peduli akan hal itu. D. Berusaha untuk selalu datang tepat waktu dan mengajak yang lain agar menjadi teladan bagi siswa meskipun rekan guru lainnya datang terlambat. Nah, teman-teman bisa dipilih jawabannya. Sekarang kita lihat ya, yang mana yang skor tertinggi. Untuk A, ini poinnya 2, menyampaikan kepada kepala sekolah untuk diberi sanksi. Untuk B, itu poinnya 3, sedangkan C poinnya 1, sedangkan D poinnya 4. Jadi, untuk soal nomor 1 itu poin yang paling tinggi adalah 4, karena berusaha untuk selalu datang tepat waktu.
Jadi di sini kita pilih pilihan jawaban yang terbaik yang menunjukkan integritas kita itu tinggi ya teman-teman. Lanjut di soal nomor 2. Anda seorang guru muda berintegritas. Anda diangkat menjadi guru di sekolah di mana lingkungan masyarakat tidak begitu peduli pada pendidikan. Kerap terjadi tawuran, pergaulan bebas, bahkan bullying. Sementara para guru senior merasa tidak ada lagi upaya memperbaiki keadaan. Lagi pula hal itu di luar tugasnya sebagai guru bidang studi. Terlebih akan menyita waktu, energi, dan perhatian. Ada juga guru senior yang peduli tapi mereka dikucilkan. Terdapat grup-grup di kalangan guru yang saling bertentangan. Sebagai guru berintegritas, sikap Anda A. Menguatkan tekad untuk memperbaiki keadaan dengan perencanaan yang matang. B. Cuek saja karena kita masih junior di sekolah tersebut. C. Mengajak guru yang lainnya untuk memperbaiki keadaan. D. Mengajak rapat kepala sekolah dan guru lainnya untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, kita lihat poin yang paling tinggi itu yang A mendapat poin 4, yang B poin 1, yang C 2, dan yang D 3. Nah, di sini ada menguatkan tekad kata kuncinya. Nah, ini adalah poin keempat. Sedangkan yang B cuek saja itu otomatis poinnya akan rendah. Yang C mengajak guru lainnya memperbaiki keadaan, ini boleh, tapi poinnya hanya 2. Yang D juga boleh, tapi yang paling tepat dan poinnya tinggi itu adalah yang A ya. Lanjut ke soal nomor 3. Sudah 1 bulan Anda melakukan penguatan integritas di kelas atau mapel yang Anda ampuh. Kenyataannya sangat tidak mudah, Anda hampir frustasi. Peserta didik hanya berkomitmen di mulut saja, tidak diikuti dengan perilaku yang sesuai. Upaya Anda pun tak banyak memberi kemajuan karena tidak mendapat dukungan dari pimpinan dan teman-teman yang lain. Juga tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat. Komunikasi dengan orang tua juga tidak lancar. Sikap Anda adalah A. Membuat daftar persoalan yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan untuk menanggapinya. B. Merasa kecewa karena sudah berusaha sebaik mungkin namun hasilnya tidak sesuai. C. Pasrah dan membiarkan saja masalah tersebut, yang penting sudah berusaha. D. Melakukan refleksi dan mencari akar permasalahan. Jawabannya yang tepat atau mendapat poin yang tinggi adalah yang A ya, karena membuat daftar persoalan, kemudian ada langkah-langkah untuk melakukan perbaikan. Sedangkan yang B itu poinnya hanya 1 karena merasa kecewa. Sedangkan yang C itu poinnya 2 karena di sini pasrah dan membiarkan saja. Sedangkan yang D ini boleh melakukan refleksi dan mencari akar permasalahan. Tapi ini tidak ada langkah-langkah perbaikannya. Sedangkan yang A itu merupakan jawaban yang tepat dan poinnya tinggi ya, paling tinggi yaitu 4. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Selama ini kita hanya mengandalkan hukuman dan hadiah agar siswa berperilaku baik atau berintegritas. Padahal cara yang seperti itu justru akan mendorong siswa untuk berkamuflase dan berperilaku baik untuk menghindar dari hukuman dan mendapat reward. Sikap Anda adalah A. Meyakinkan siswa dengan cara memberi teladan agar siswa menyadari bahwa berbuat baik itu akan menguntungkan dirinya maupun orang lain. B. Memberi hukuman dan reward kepada siswa pada waktu tertentu saja. C. Hukuman wajib diberikan kepada siswa yang melanggar agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. D. Memberi reward kepada siswa berprestasi perlu dilakukan agar siswa lebih bersemangat untuk belajar lebih giat lagi. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengingatkan siswa ya. Di sini kita harus mengingatkan siswa supaya tetap berkelakuan baik. Di sini kita memberi hukuman dan hadiah agar siswa berperilaku baik ya, supaya kalau kita kasih hadiah dia berlaku baik, kalau kita memberi hukuman dia akan takut
membuat kesalahan sehingga dia akan berperilaku baik. Nah, di sini caranya supaya anak itu tidak berkamuflase di antara A, B, C, D, yang poinnya paling tinggi yaitu yang A ya. Setelah kita lihat-lihat, A poinnya 4 karena meyakinkan siswa dengan cara memberi teladan agar siswa menyadari bahwa berbuat baik itu akan menentukan dirinya maupun orang lain. Jadi tidak hanya karena mendapat hukuman atau reward atau hadiah dia akan berbuat baik, tapi berbuat baik itu akan menguntungkan dirinya maupun orang lain. Sedangkan yang B memberi hukuman dan reward kepada siswa pada waktu tertentu saja. Nah, kalau seperti ini anak-anak juga masih bisa berkamuflase. Kemudian yang C, hukuman wajib diberikan kepada siswa yang melanggar. Ini kurang tepat ya. Ini poinnya, yang B1, yang C2, dan yang D3. Lanjut ke soal nomor 5. Anda adalah seorang guru yang barusan diangkat menjadi pegawai P3K karena kekurangan sumber daya manusia di sekolah di daerah Anda. Kepala dinas terkait memutuskan untuk melakukan pemetaan guru-guru dan Anda mendengar dari teman Anda bahwa Anda adalah salah satu guru yang akan dimutasi ke daerah yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi, yakni sebuah pulau terpencil. Sebagai seorang guru yang berintegritas, sikap Anda A. Bersedia dipindahkan tanpa membatas sedikit pun demi kebaikan bersama dan siap melakukan usaha secara maksimal untuk menjadi guru teladan di sekolah yang baru. B. Menolak keputusan tersebut dan menemui kepala sekolah untuk membicarakan perihal pemindahan tersebut dan akan melakukan apa saja agar tidak dipindahkan. C. Menerima tapi berusaha mengusulkan guru yang lain karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. D. Berangkat mengikuti keputusan pemerintah tentang pemindahan Anda ke sekolah yang baru tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat karena sangat berbeda ya setiap pilihannya. Di sini yang paling tinggi nilainya itu adalah yang A. A mendapat poin 4, B1, C2, dan D3 ya. Mohon maaf jika penulisan atau pengetikannya tidak sesuai, tapi semoga ini mudah dipahami ya teman-teman yang sedang mendaftar P3K. Semoga lulus dan semoga dilancarkan dalam menjawab soal-soalnya, dalam prosesnya nanti. Tetap semangat. Mungkin di video kali ini kita hanya sampai di sini saja. Selanjutnya saya akan share video part selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video ini supaya bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.